Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Bersama kami Santri Kampung Nurholis Muhammad. Di kesempatan ini saya ingin mereaksi hujah yang disampaikan dari kalangan atau pendukung Kiai Imaduddin, yaitu yang mereka menyampaikan yang mereka menjas bahwa nasab Alawi disebutkan lewat mimpi-mimpi. Para pemirsa, ini statement yang tidak mendasar. Hujah yang sebenarnya bukan hujah. Kenapa? Karena statement tadi jauh daripada fakta, jauh daripada kebenaran. Yang sebenarnya nasab Alawi tidak disebutkan dengan mimpi-mimpi, sama sekali tidak. Ahibbanal kiram, para ulama nasabun beliau sangat tahu dan mengerti kalau isbatun nasab itu tidak bisa lewat mimpi. Mimpi itu walaupun benar, karena yang dijumpai adalah Sayyidul Wujud Rasulullah SAW, namun tidak bisa untuk dijadikan hujah atau menjadi dalil dalam masalah ilmiah. Ya, nggak bisa. Mimpi Nabi betul, hakon, pasti. Sebab Nabi sabdanya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Jadi barang siapa melihat aku dalam tidur, maka benar-benar melihat aku seperti dalam keadaan sadar. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa malih rupa berwujud seperti aku. Ya, karena kalau setan nanti dibiarkan bisa dikasih kemampuan begitu tamasul dengan Nabi, nanti bisa membiaskan syariat. Jadi kembali bahwa ulama ahli nasab, ahibbanal kiram, itu sangat tahu dan mengerti kalau mimpi itu bukan ilmiah. Jadi statement saudara seperti api jauh dari panggangnya gitu. Maksud hati ingin melemahkan hujah Balawi, justru malah sebaliknya. Hujah ini berbalik kepada saudara. Sama sekali tidak. Lagi pula saudaraku pertanyaan saya, apakah kitab Al-Ghur itu adalah kitab nasab? Yang kedua, apakah mimpi-mimpi? Maksud saya kisah-kisah mimpi yang disampaikan dalam kitab itu untuk isbatun nasab atau sekadar untuk pendukung? Bukan dalil primer tapi dalil sekunder. Yang saya pahami, mimpi itu disampaikan sekedar dalil sekunder. Bukan primer, bukan. Kalau primer ya harus ilmiah lah gitu kan. Ya, jadi ketika saudara mengatakan sangat aneh nasab Alawi disebutkan dengan mimpi. Lagi siapa yang disebutkan dengan kitab ini, dengan mimpi-mimpi ini? Justru yang aneh itu saudara, kenapa ini dijadikan hujah untuk menghantam hujah Ba'alawi? Itu yang aneh. Jadi kaum Ba'alawi tidak ada yang memakai kitab ini untuk mengisbatkan nasab beliau, nggak ada. Ulama nasab nggak ada yang memakai kitab ini. Mimpi-mimpi ini dibuat dalil, nggak ada. Jadi tidak usah merasakan aneh
Justru yang aneh adalah statement saudara, kenapa memakai kitab ini untuk menghantam hujah Ba'alawi. Ya kalau saya bilang itu dianggap menghantam ya. Karena yang saya pahami itu narasi itu untuk menggembosi, untuk mendukung hujah-hujah yang lain. Tapi faktanya alhamdulillah, yaitu seperti apa? Api jauh dari panggangnya, panggang jauh dari apinya. Jauh daripada fakta. Nah, para hadirin, para pemirsa, maka saya sangat menyayangkan ya, dengan menampilkan kitab ini seakan-akan Ba'alawi tersudut gitu. Ya. Seakan-akan Ba'alawi makin tersisih. Makin tidak punya tempat di mata masyarakat. Justru malah sebaliknya. Lihat kemarin itu. Haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol. Ya, Cidodol namanya ya. Berapa ribu manusia itu membanjiri, menghadiri. Banyak banget. Tidak surut sama sekali, sama seperti sebelum polemik nasab Ba'alawi itu ramai diomongin di medsos. Seakan-akan masyarakat tidak bergeming dan bergoyah dengan hujah-hujah kalian. Cuma kalian merasa hujah kalian itu punya asar, ada ta'sir kepada keyakinan masyarakat. Padahal faktanya enggak, di lapangan enggak begitu. Kalian hanya ramai di medsos. Ya, jadi saya sangat menyayangkan ya, begitu pedenya mengatakan ya nasab Ba'alawi maksud saya makin tersisih, ya makin menjauh dari masyarakat. Yang faktanya di lapangan tidak seperti itu. Ya. Sampai bahkan mengatakan nasab Ba'alawi rungkat dengan kitab ini. Ya, di mana rungkatnya? Kalau di kitab itu mengatakan nasab Ba'alawi tidak sah, nah itu baru mungkin ya sedikit pantas untuk mengatakan nasab Ba'alawi rungkat dengan hujah kitab itu. Ya. Ya kalau kitab itu nggak mungkin mengatakan itu ya. Artinya kitab lain lah gitu. Satu kitab aja yang mengatakan begitu. Sedikit pantas kalian mengerongrong nasab Ba'alawi. Kalau sekedar satu kitab, dua kitab, bahkan dikatakan 250 kitab tidak menyebut Al-Imam Ubaidillah, ingat, tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tidak pantas dinisbatkan kepada sakit satu ucapan, satu pendapat. Layung saboli sakiti kaulun, nggak pantas. Kitab yang kalian banggakan kan Asy-Syajaratu Mubarakah. Nggak ada kitab nama Al-Imam Ubaidillah. Ya jangan dijadikan hujah itu beliau itu nggak ada, atau nama yang didapat dari ruang hampa. Lucu sekali gitu. Lalu bagaimana dengan kaidah ulama ziyadatus thiqah makbulatun? Gimana itu letaknya? Lalu apakah seperti Syekh Zabidi nggak paham dengan ini gitu loh? Syekh As-Sakhawi, Syekh An-Nabhani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus seakan-akan beliau itu nggak paham dengan masalah ini. Dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ya. Sebenarnya yang perlu dievaluasi ya, mohon maaf dengan segala hormat, pemahaman antum gitu, pemahaman saudara dengan masalah riwayat itu. Ketika satu ulama menambah nama, tidak berbenturan dengan yang tidak menyebut. Kalau yang menambahkan itu orang sikoh, justru itu makbulatun. Ini sebenarnya isbatun nasab Ba'alawi itu sesuai dengan kaidah-kaidah ulama. Baik ulama fikih ataupun ulama nasab, tidak berbenturan sama sekali. Bahkan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Apalagi ada ahli sejarah mengatakan justru kalau ditinjau dari sisi sejarah, ketika yang belakang menambahi, itu adalah penambahan informasi.
Kenapa? Karena yang belakangan itu bisa mengumpulkan dari beberapa sumber setelah kejadian. Nah, itu saja ya yang perlu dipahami ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang jelas yang saya sampaikan, kalau kitab Al-Ghurar dijadikan hujjah ya dengan isbatun nasab lewat mimpi-mimpi ini, ya kalau yang itu mendengarkan ulama nasab, bahkan tidak harus ulama nasab ya. Kita santri kobong pun ya tersenyum gitulah. Di mana itu keanehannya? Yang aneh itu yang memakai ini untuk menghantam hujah Ba'alawi, itu yang aneh. Sebab Ba'alawi tidak pernah memakai kitab ini untuk isbatun nasab beliau itu. Ya, itu saja yang saya sampaikan ya. Mohon maaf kepada semuanya, wabil khusus yang saya reaksi ya. Al-Fakir tidaklah maksud untuk menyudutkan siapapun, sebenarnya nggak ada sama sekali. Cuma ilmu harus disampaikan, kekeliruan harus diluruskan, lupa harus diingatkan. Walaupun Al-Fakir pun tidak lepas dari kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Dan bisa jadi juga apa yang Al-Fakir yakini benar ternyata salah. Ya tentu Al-Fakir sangat membuka kritikan dan masukan dari pemeriksa semuanya. Tapi tentu kritikan dan masukan yang didasari dari hati nurani yang suci dan bersih, niat yang baik. Bukan untuk saling menjelekkan dan menjatuhkan. Itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.